presenter olahraga ternama masuk Islam karena mendengar kumandang suara azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Bintang Mu'alaf dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, sering kita dengar ya, orang selalu mempersoalkan azan yang katanya berisik, katanya polusi udara dan lain sebagainya yang terbiasa dilontarkan oleh non-Islam. Tetapi justru di sini gara-gara azan itu membuat seseorang mendapatkan hidayah dan lalu masuk Islam. Nah, siapakah beliau dan bagaimana kisahnya? Mari kita simak video selengkapnya. Sahabat, di sini kita kasih tajuk ataupun topiknya adalah seorang presenter olahraga ini mantap menjadi mu'alaf setelah merinding saat mendengarkan kumandang azan. Penelitian membongkar manfaat luar biasa gelombang suara bagi manusia. Sahabat muslim dimanapun berada, menjadi seorang mu'alaf karena panggilan hati dirasakan oleh presenter olahraga yang satu ini. Tio Nugroho yang awalnya belum memeluk Islam memutuskan menjadi mu'alaf karena peristiwa tak terduga. Hanya karena mendengarkan kumandang azan, hati Tio Nugroho tergetar sehingga memutuskan menjadi mu'alaf. Sang presenter itu pun mengungkapkan pengalaman spiritualnya hingga mantap menjadi seorang muslim. Tio menceritakan niat pindah agamanya itu setelah pulang siaran di salah satu stasiun televisi. Dia bergetar dan panas dingin mendengarkan suara azan subuh. Begini kisahnya. Saya pulang dari siaran sepak bola, lalu saat mendengar azan saya merinding. Saya bingung, kok saya bukan muslim tapi merinding. Saya ingin jadi mu'alaf karena seperti ada panggilan. Begitu tutur Tio. Nah sahabat, sejak saat itu Tio merasa dirinya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diceritakanlah kejadian tersebut kepada teman-teman dekatnya. Saya mau ke masjid tapi saya bingung gak bisa sholat. Sampai akhirnya saya bercerita kepada teman-teman dekat saya. Begitu ujar Tio. Dan dari situlah Tio dengan kesadaran hati tanpa ada paksaan menyatakan diri di dalam hatinya untuk menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Jadi intinya saudara kita Tio ini masuk Islam karena merinding saat mendengarkan suara azan. Kita lanjut sahabat. Tio Nugroho akhirnya memeluk Islam dan mengucapkan syahadat pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sore. Melansir dari Tribun News, hijrahnya Tio Nugroho itu terjadi di kediaman Prof. Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Jalan Situbondo 12, Menteng, Jakarta Pusat. Ketika mendengar kata Islam dan Muslim yang ada di pikiran saya langsung tergambar Prof. Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, ulama yang bijaksana, teladan umat dan penuh kasih sayang kepada siapa saja. Karena itu ketika saya bertekad ingin menjadi muslim, harapan saya bisa diislamkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Alhamdulillah, doa saya dikabulkan.
Izinkan selanjutnya saya menjadi murid Abah Yai. Begitu testimoni Tio Nugroho sebelum mengucapkan syahadat sambil menangis terharu. Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin memimpin langsung proses pengucapan dua kalimat syahadat tersebut. Setelah itu Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiahkan sorbannya, Al-Quran, kain sarung, dan sajadah. Ketika kita berislam maka harus sepenuh hati. Islam itu rahmat bagi semua orang. Islam itu selalu menebarkan kebaikan dan kebajikan. Jadi berislamlah dengan kafah. Begitu kata Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hidayah itu mudah diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki. Belajarlah Islam dengan cara yang benar. Islam yang penuh kasih sayang, insya Allah kelak semua dimudahkan. Begitu Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan tausiah. Dan sebagai penutup, Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan nama depan Muhammad kepada Tio Nugroho. Nah, di sini prosesi pensyahadatan saudara kita Tio ini disyahadatkan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, terus diganti namanya, diberikan nama Muhammad di depan nama asli dari Tio Nugroho. Sekarang berubah namanya menjadi Muhammad Tio Nugroho. Sekarang Tio bernama Muhammad Bagus Adityo Nugroho. Muhammad berarti terpuji. Insya Allah hidayah yang diberikan Allah dan dengan menggunakan nama depan Muhammad menghadirkan kebaikan untuk umat, masyarakat, bangsa, dan negara. Begitu tutur Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan sahabat, bergantinya nama Tio Nugroho menjadi Muhammad Bagus Adityo Nugroho ini sudah menandai dirinya mu'alaf. Alhamdulillah. Lanjut sahabat, menurut Dr. Andri Abdurrahman, sarjana SIMT, dosen Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA Unpad, tertarik untuk mengetahui efek gelombang suara pada tubuh manusia. Pada tahun 2007, ia membandingkan suara bacaan atau murotal kitab suci Al-Quran terhadap musik klasik dan musik terapi relaksasi untuk digunakan sebagai terapi menurunkan stres. Penelitian menunjukkan suara bacaan Al-Quran memiliki tingkat relaksasi paling baik dibanding musik klasik atau musik relaksasi lainnya, begitu ungkapnya. Nah, hal ini dibuktikan melalui penelitian pada tahun 2010 yang dilakukannya terhadap beberapa anak-anak dan remaja usia sekolah atau SD, SMP, dan SMA dari sebuah yayasan di Desa Ciluncar, Kecamatan Cangkuang. Untuk beberapa waktu anak-anak ini diberikan musik yang bisa meningkatkan stres. Dr. Andri pun melakukan perekaman otak si anak untuk mengetahui bagaimana frekuensi gelombang otak yang ditimbulkan dari musik pembangkit stres itu. Kemudian sang anak diberikan terapi mendengarkan bacaan Al-Quran selama 3 bulan. Kemudian diperdengarkan kembali musik yang bisa meningkatkan stres. Hasilnya menunjukkan daya tahan anak terhadap stres pada kesempatan kedua jauh lebih kuat daripada pada saat pemberian musik yang pertama jika dilihat dari rekaman gelombang otaknya. Anak yang sudah didengarkan suara atau bacaan terapi Al-Quran akan jauh lebih tenang dan lebih tahan terhadap stres. Begitu menyimpulkan. Tidak ubahnya dengan lantunan ayat suci, suara azan nan indah dan lembut pun berpengaruh terhadap emosi seseorang. Nah, itulah tadi sahabat, setelah melalui penelitian ternyata kumandang azan dan ayat-ayat suci Al-Quran terbukti sangat ampuh sekali di dalam menanggulangi stres dan sangat berpengaruh terhadap emosi seseorang. Dan hal itulah yang akhirnya dari
suara azan, suara kumandang azan yang membuat Tio Nugroho masuk Islam. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan istiqomah dan semakin banyak lagi yang tercerahkan, segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.